Daerah perkotaan adalah daerah yang dianggap maju dan modern dari segi lifestyle maupun segi pemikiran. Pemikiran dan tindakan masyarakat dapat dipengaruhi dari budaya di luar daerah atau pengaruh negara lain. Budaya yang ditunjukkan biasanya mendasar pada kota-kota besar yang dapat mempengaruhi secara signifikan dalam kurun waktu yang cepat dan berkelanjutan. Perkembangan teknologi yang pusat di perkotaan tidak menutup kemungkinan masyarakat masih banyak percaya pada mitos dan tahayul. Mitos yang masih sering terjadi berupa larangan pada makanan atau makanan tabu. Makanan tabu adalah makanan yang merupakan bagian dari budaya yang menganggap makanan-makanan tertentu berbahaya karena alasan-alasan yang tidak logis. Bahkan di sekitar perkotaan, masih banyak anggapan makanan tabu khususnya di kalangan perempuan. Padahal gizi kurang yang akut pada anak usia dini sebagian disebabkan oleh gizi ibu hamil yang buruk dan gangguan pemberian makanan dan pengasuhan pada anak. Hal itu dapat berdampak buruk pada kualitas anak dan generasi mendatang, baik dari segi kemampuan fisik maupun dari segi kesehatan dan kecerdasan. Makanan tabu ini merupakan salah satu permasalahan pemenuhan pangan dan gizi. Strategi menghadapi masalah pangan dan gizi adalah dengan pendekatan sistem pangan dan gizi, yaitu mencermati ketersediaan pangan, pemenuhan kebutuhan konsumsi pangan, dan dampak pada status gizi. UNICEF mengembangkan kerangka analisis masalah pangan dan gizi serta faktor-faktor penyebabnya. Penyebab langsung gizi kurang adalah ketidakseimbangan antara konsumsi pangan dan penyakit infeksi yang dipengaruhi oleh faktor ketersediaan pangan, pengasuhan dan perhatian serta pelayanan kesehatan. Informasi mengenai penyediaan pangan dapat dilakukan dengan penyediaan data NBM dan pola pangan harapan atau PPH di masing-masing daerah. Hasil dari penyusunan NBM dan PPH digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam perencanaan pangan dan gizi di tingkat wilayah. Tabel NBM merupakan tabel yang memberikan gambaran tentang situasi ketersediaan pangan untuk dikonsumsi penduduk suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu. Konsep pangan beragam, bergizi, seimbang ini berkaitan erat dengan skor pola pangan harapan atau PPH. Karena implementasi pola pangan beragam, bergizi, seimbang, dan aman di tingkat keluarga akan berdampak pada cakupan masyarakat yang lebih luas sehingga mempengaruhi capaian skor PPH. Makanan tabu yang masih berkembang sampai saat ini dapat mempengaruhi PPH karena konsumsi pangan yang beragam dan bergizi di tingkat keluarga dapat menentukan kualitas konsumsi masyarakat di tingkat kabupaten atau kota, provinsi, hingga nasional.